setelah Hyrcanus meninggal, kepemimpinannya kerajaan Yehuda itu digantikan oleh Herodes. Bentar. Itu Herodes yang terkenal di zaman Yesus kan? Oh ini mah gue tahu Pan. Bentar, gue bawa laptop dulu soalnya ada catatan gue di situ ya. Bentar ya. Wah, berani. Coba dong lu jelasin ke gue gimana kelanjutan tentang Herodes itu. Nah, gini nih Pan. Herodes menjadi raja selanjutnya dari kerajaan Yudea. Herodes bisa naik menjadi raja dikarenakan Herodes kabur dari invasi bangsa Partia ke Yudea pada tahun 40 sebelum Masehi. Pada saat itu, orang-orang Partia dan Antigonos menyerang Yudea dan Herodes melarikan diri dari Yerusalem ke Roma. Di sana dia diberi gelar Raja Yudea. Namun, Herodes baru melakukan Yudea pada tahun 37 sebelum Masehi dan menjadi raja di Yudea. Dalam kepemimpinannya, Herodes Agung banyak membangun proyek konstruksi publik seperti kawasan Bait Suci, membangun benteng, dan konstruksi lainnya. Dari segi politik juga, Herodes meningkatkan ekonomi masyarakat dan melalui pembangunan itu, Herodes memberikan lapangan pekerja bagi masyarakat Yudea. Selain itu, kaum Eseni menerima peraturan dari kaum Herodian sebagai ungkapan kehendak Tuhan. Bahkan, permusuhan antara kaum Saduki dan kaum Farisi juga meredah pada masa itu. Hal ini menunjukkan pengaruh besar Herodes terhadap perkembangan Yudea dalam segala aspek. Begitu Pan ceritanya. Bagus juga ya kepemimpinan dari Herodes Agung ini. Dia bisa mengembangkan kerajaan Yudea loh. Dan hal itu membuat kerajaan Yudea itu menjadi lebih baik. Bener banget tuh Pan. Bahkan pemerintahan Herodes telah memberikan perubahan yang cukup berpengaruh pada bangsa Yudea. Hal ini terlihat dari adanya budaya kota berkembang di sekolah maupun akademi di sana. Bahkan terdapat guru juga dan otoritas yang diakui pada saat itu. Selain itu, dalam hal religius juga terdapat yang namanya pengkhotbah keliling yang tidak tinggal di satu tempat, namun ia berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya untuk mewartakan kebenaran. Tokoh yang terkenal sebagai pengkhotbah keliling ialah Yohanes Pembaptis dan Yesus dari Nazaret. Pengkhotbah seperti Yohanes Pembaptis dan Yesus lebih banyak membahas mengenai dosa dan penebusannya. Seperti Yohanes yang kita kenal, yang menjadikan dosa sebagai rintangan besar yang tidak dapat diatasi berdiri di antara bangsa Israel dan kemudian mengusulkan pembaptisan dan penebusan dosa. Kalau khotbah Yesus sendiri berangkat dari Yohanes Pembaptis, yakni keselamatan dari dosa. Yesus juga berbicara tentang pengampunan Allah yang cuma-cuma yang ditempatkan di bawah otoritas anak manusia, yaitu Yesus sendiri. Oh, jadi dulu Yesus sama Yohanes itu masih dikenal sebagai pengkhotbah keliling ya, yang mewartakan keselamatan dan pengampunan dosa oleh Allah dengan cuma-cuma. Iya Pan, bener banget itu. Tapi kelanjutan kepemimpinan Herodes belum sampai di situ saja. Sebab kepemimpinan Herodes Agung kemudian dilanjutkan oleh anak-anaknya. Hal itu lalu membuat Herodes membagi wilayah kekuasaan menjadi 3 bagian. Pertama adalah Arkelus, menguasai wilayah Yudea, Samaria, dan Idumea. Arkelus juga diberi gelar raja. Kedua adalah orang yang muncul saat kisah sengsara Yesus, yakni Herodes Antipas yang menguasai Galilea dan Perea. Ketiga adalah Herodes Filipus yang lebih dikenal dengan nama Filipus dan menguasai Yordania bagian utara dari Jarmuk. Namun, Arkelus yang adalah seorang raja tidak diterima dengan baik oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diaspora. Hal itu membuat dia digulingkan dari kerajaannya pada tahun 6 Masehi dan kemudian digantikan oleh Raja Herodes Agrippa I. Setelah kematian Agrippa I, kepemimpinannya dilanjutkan oleh anaknya Agrippa II.
yang berusaha menjadi mediator antara orang Yahudi dan orang Romawi untuk meredam kebencian terhadap orang Romawi. Puncaknya pada tahun 67 Masehi akibat dari ulah prokurator Romawi untuk Yudea. Orang yang menolak pemberontakan tersebut kemudian dianiaya dan dibunuh. Pada akhirnya orang-orang Roma mengalami kekalahan. Kaisar Roma yaitu Kaisar Nero mendengar hal tersebut dan mengirim pasukan-pasukan ke Yudea di bawah komando Jenderal Vespasianus. Pada 68 Masehi, Kaisar Nero terbunuh dan pada tahun 69 Masehi, Vespasianus menggantikannya dan menjadi Kaisar Roma pada saat itu. Komando pasukan di Yudea digantikan oleh putranya Jenderal Titus. Pada tahun 70, Jenderal Titus berhasil menaklukkan kota Yerusalem dan Bait Allah dihancurkan kedua kalinya dalam sejarah bangsa Ibrani. Begitu kan? Aduh, sedih banget ya, Bran. Kalau kita bayangin lagi tahun 70 Masehi, di mana Yerusalem dan Bait Allah sebagai pusat kebudayaan dan keagamaan bangsa Ibrani itu dilululantakkan gitu oleh bangsa Romawi, sehingga bangsa Ibrani mungkin sudah selesai pada masa itu. Tunggu dulu, Pan. Walaupun bangsa Ibrani sedang terpuruk karena Yerusalem dan Bait Allah yang sebagai pusat keberanian dihancurkan, tetapi mereka mencoba bangkit, terutama hadirnya Akademi Yahudi di Yamnia yang didirikan oleh tokoh Yahudi yang bernama Yohanan ben Zakkai. Dia sangat berperan penting dalam kebangkitan bangsa Yahudi. Di kota Yamnia juga, kanon kitab suci Ibrani ditutup secara definitif dan aliran Farisi membawa konsekuensi besar dari Yudaisme Ezra. Bahkan bersama Yohanan ini, aliran Farisi mulai menjadi Yudaisme baru yang kita sebut sebagai Yudaisme Rabinik, dan muncul kelompok baru yang bernama Kekristenan. Kelompok ini yang nantinya berkembang menjadi agama baru, yakni Kristiani. Begitu deh akhir kisah tentang perjalanan bangsa Ibrani dari periode Makabe hingga awal munculnya Yudaisme Rabinik. Gimana? Seru kan belajar kitab suci, Pan? Wah, seru banget ya, Bran. Kita jadi kayak masuk ke dalam ceritanya dan mengenal bangsa Ibrani lebih dalam. Sumpah seru banget kalau kita belajar kitab suci ini ya.